kepada Presiden Prabowo, Anda milih siapa? Milih rakyat atau milih oligarki? Ultimatum kepada Pak Prabowo. Kita kasih waktu misalnya dalam waktu 2-3 bulan, PSN PIK 2 harus dihentikan. Mari kita susun rencana untuk mengimbangi negara PIK 1, negara PIK 2 dengan negara Banten. Dan orang-orang yang duduk di dalam itu disinyalir menjadi bagian dari mafia tanah yang menzalimi rakyatnya. Lawan! Di sana ada mafia tanah yang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sekarang. Lambangnya Kepolisian Republik Indonesia itu macan hitam, kumbang hitam. Tapi kalau bekerja anehnya pakai anjing. Kalau dulu kita harus berdarah-darah menyingkirkan VOC, lalu kenapa setelah menjadi NKRI malah oligarki biarkan berkuasa di negeri ini? Pagar laut itu sekitar 30 km, kemudian lebar dari garis pantai itu antara 0,5 sampai 1 km, itu luasnya bisa mencapai 1.500 hektar. Kalau dijual per meter itu 60 juta, maka uangnya itu sekitar 900 triliun. Jadi ini bicara bisnis 900 triliun untuk kepentingan siapa? Tadi untuk kepentingan oligarki. Apa itu? Untuk kepentingan para pengusaha hitam yang bekerja sama dengan penguasa culas yang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga sekian menteri yang sampai sekarang itu masih bercokol di kabinet Pak Prabowo. Kabinet merah putih. Itu banyak itu menteri-menteri oligarki titipan dari Joko Widodo yang masih berkuasa di sana, termasuk yang namanya Kapolri misalnya. Maka dengan ini kita bisa memperhatikan bagaimana kita melakukan aksi itu justru nanti ada oknum-oknum polisi yang mengancam, ya misalnya menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan ada aksi itu diancam, diminta untuk tidak melanjutkan misalnya. Nah itu bukan salah yang di bawah, tapi salah yang di atas. Tapi tetap saja bahwa yang namanya Pak Prabowo itu harus bertanggung jawab. Kalau Anda dipilih rakyat dalam Pilpres, maka perhatikanlah suara rakyat. Karena itu hal yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kejahatan itu sudah sedemikian nyata. Ya rakyat itu sudah ditindas, banyak yang sudah kehilangan mata pencaharian, yang susah hidup, yang banyak sertifikatnya diambil tapi belum dilunasi. Lalu misalnya empangnya sudah tidak berfungsi, kenapa ada sungai yang diuruk? Sawah tidak bisa dikerjakan karena sungainya diuruk misalnya. Ini dilakukan oleh yang namanya rezim ini. Nah kita bicara daerah, ini saya kira lebih banyak hanya menjalankan perintah pusat. Karena itu Pak Prabowo kita ingatkan, bersihkanlah kabinet Anda itu dari antek-antek oligarki peninggalan Joko Widodo yang masih bercokol di sana. Ada sekitar 9 sampai 16 menteri peninggalan Joko Widodo yang Anda harus bersihkan dari kabinet Anda kalau Anda ingin menegakkan keadilan yang dicantumkan dalam Pancasila. Jadi ada dua kali penyebutan kata keadilan dalam Pancasila, yang 5 sila itu. Kalau Anda ingin menegakkan konstitusi, maka perhatikanlah itu, maka pecatlah menteri-menteri titipan para oligarki itu. Nah, yang berikutnya, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan perlawanan, menyatakan misalnya, kita kasih batas waktu kepada Presiden Prabowo. Anda milih siapa? Milih rakyat atau milih oligarki? Kalau sudah demikian, lalu rakyat Banten ini memang dari dulu jiwa juangnya sudah menjadi berdarah daging, sudah waktunya kita merancang untuk memisahkan diri. Ya, kenapa negara PIK 1 dibiarkan hidup, lalu nanti ada negara PIK 2 yang sudah mulai merampok aset negara, menindas rakyat, untuk nanti akhirnya berdiri negara PIK 2. Maka sudah waktunya
kita merancang untuk rakyat pribumi bangkit semua. Ya, kita aja itu yang namanya anggota DPRD. Anda harusnya memihak kepada rakyat, bergabung dengan rakyat. Setelah reses, mari Anda keluar dari ruang-ruang yang dingin di sana itu, bergabung dengan rakyat, lalu buat ultimatum kepada Pak Prabowo. Kita kasih waktu, misalnya dalam waktu 2-3 bulan, PSN PIK 2 harus dihentikan. Kemudian yang kedua, konglomerat hitam, termasuk di dalamnya oligarki Joko Widodo, itu harus ditangkap dan diadili. Rakyat yang sudah ditindas itu harus diberi kompensasi. Mengambil aset-aset milik Aguan dan Antoni Salim untuk dibayarkan kepada rakyat dan kepada negara yang asetnya sudah begitu banyak diambil, termasuk jalan-jalan, sungai-sungai, pantai dan sebagainya. Jadi karena itu, mari kita susun rencana untuk mengimbangi negara PIK 1, negara PIK 2 dengan negara Banten untuk memisahkan diri. Kalau seandainya tuntutan kita ini tidak diperhatikan, dan salah satu objek utama yang kita ajak adalah yang namanya wakil-wakil rakyat. Siapa itu? Anggota dari DPRD sekian partai itu. Mari kita susun rencana untuk memulai berdirinya negara Banten sepanjang Pak Prabowo justru memilih untuk tetap berpihak kepada oligarki. Siap untuk bergabung? Siap untuk menyeruduk gedung DPRD kalau reses sudah selesai? Saya himbau kita untuk hari ini mencanangkan rencana ini. Kita perlu demo berhari-hari. Meskipun itu saya kira bulan puasa, kita harus siapkan diri untuk berbuka bersama di depan gedung DPRD ini untuk memulai perlawanan agar negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh, oligarki ditangkap, aguan asetnya disita untuk dibayarkan sebagai kompensasi kepada negara dan rakyat. Dan kalau itu dipenuhi, kita dukung Prabowo sampai akhir masa jabatan. Kalau tidak, maka dalam gerakan kita selama bulan puasa itu, kita kampanyekan untuk memulai deklarasi negara Banten, bukan lagi negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi harap dicatat ya, saya bukan mengajak untuk kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi atau Pancasila atau untuk bertindak anarkis, tapi yang saya serukan adalah ada prasyarat. Sepanjang Pak Prabowo memihak kepada kepentingan rakyat, baik yang ada di Banten maupun yang ada di Indonesia, kita siap mendukungnya sampai akhir masa jabatan. Tapi kalau dia lebih pro kepada oligarki, membiarkan percokolnya negara di dalam negara, seperti yang dia pernah sebutkan pada tanggal 20 Oktober 2024 yang lalu, maka sudah waktunya dia berhenti omon-omon. Buktikanlah di lapangan bahwa Anda tidak sekedar omon-omon, bahwa negara PIK 2, negara PIK 1 harus segera dilenyapkan, dan kedaulatan rakyat Banten dan rakyat yang sudah terzolimi selama ini itu bisa dipulihkan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sabar dong, sabar. Ya, wis gelisah bae iki. Sabar. Sabar toh. Sabar ya. Saya tahu kegelisahan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya bilang wong Banten, kita sama-sama teriak ora wedi. Wong Banten! Wong Banten!
Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabar Tong ya. Ini namanya maung tunggal hadirin sekalian. Saya bisa memaklumi kegelisahannya karena dia selama ini menjadi saksi dan entah berapa tetes air mata yatim yang menempel di bilahnya dan di gagangnya. Berapa tetes air mata janda-janda miskin yang direbut tanah. Ada rakyat miskin, rakyat kecil yang tanahnya dirampok terang-terangan, tetapi kita masih diam. Dan orang-orang yang duduk di dalam itu disinyalir menjadi bagian dari mafia tanah yang menzalimi rakyatnya. Lawan! Di sana ada mafia tanah yang duduk menjadi anggota DPRD Provinsi Banten sekarang. Setan! Lawan! Hancurkan! Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan hanya soal urusan tentang rakyat miskin, bukan tentang urusan ekonomi, bukan cuma tentang bisnis properti. Bahkan ini adalah kejahatan terstruktur yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara kita. Kalau pejabatnya sudah bisa dibeli, birokrasinya sudah bisa dibeli, oknum pejabatnya bisa dibeli, tokoh-tokohnya sudah bisa dibeli, rusak negara kita oleh oligarki. Mereka bisa memesan produk regulasi, dibuatlah perda, seakan-akan ini ada payung hukumnya, tapi produk perdanya sendiri ilegal. Kenapa? Karena syarat dengan kolusi. Demi kepentingan oligarki, dibuatlah peraturan A, peraturan B, peraturan C. Tanpa pada hakikatnya adalah bentuk pengkhianatan pada rakyat. Dan apa yang terjadi di Banten hari ini tidak cuma di Banten, seluruh Indonesia mengalami. Ini terjadi di mana-mana. Saudara-saudara kami di Sulawesi, di Rempang, di Jawa Timur, di Nusa Tenggara, semua mengalami hal ini. Jadi kalau Banten lemah, Banten tunduk, Banten jatuh, Indonesia akan runtuh, saudara-saudara sekalian. Maka dari Banten kita akan melawan. Saya sampaikan sampai dengan hari ini, di tengah upaya pencabutan pagar laut yang ada di pesisir utara Banten sana, diam-diam mereka mulai menancapkan bambu-bambunya kembali, saudara-saudara. Diam-diam mereka main kucing-kucingan, berusaha untuk mengkapling-kapling laut lagi. Ada tanah wakaf masjid yang sekarang sedang diuruk, saudara sekalian. Tanah bengkok yang dijual, diuruk. Ada tanah wakaf yang diuruk. Ada tanah yatim yang direbut. Kemana hati nurani kita dengan diam saja? Saya percaya hadir di sini termasuk pejabat-pejabat kita, semuanya fitrahnya adalah kembali kepada kebenaran dan keadilan. Saya mengetuk hati nurani kita semua. Apakah kita diam dengan kondisi ketidakadilan ini? Allahu Akbar. Maka kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Kita akan lawan demi Allah, demi Allah. Kita akan lawan hingga tetes darah penghabisan. Karena hari ini mati, besok mati, lusa juga mati. Tapi kita sebagai rakyat Banten akan mati sebagai pejuang, bukan mati sebagai seorang pengkhianat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu informasi lagi, kami dari gerakan ekstra parlementer. Kami dari gerakan ekstra parlementer gabungan Rakyat Revolusi Banten yang disingkat dengan GGR Banten, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mengepung istana negara. Rakyat Banten akan mengepung istana negara. Sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa perjuangan tidak akan berakhir hingga tetes darah kita yang penghabisan demi anak cucu kita di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Garuda bukan naga, bongkar Pak Polisi untuk naga di Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi golok ini disinggung. Bapak-bapak, bapak kepolisian, ada yang ingat nggak lambang ini gambar apa? Pernah lihat di mana? Di depan Polda Banten. Betul Bapak Polisi? Betul. Tapi anehnya polisi kalau kerja sama anjing, lambangnya macan hitam. Ya Bapak Polisi. Kalau bekerja sama anjing ya Bapak Polisinya ya, bukan sama macan hitam ya. Betul.
betul tidak? Lambangnya Kepolisian Republik Indonesia itu macan hitam, kumbang hitam, tapi kalau bekerja anehnya pakai anjing. Misalnya ngeri kita menyakli golok kita pengennya. Bapak-bapak kepolisian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak ketinggalan bapak-bapak anggota dewan dan seluruh pimpinan-pimpinan lembaga, pimpinan bagian-bagian di dalam gedung ini. Kami ini adalah bos kalian. Bapak polisi, terima tidak rakyat adalah bos kalian, Bapak polisi? Terima tidak polisi? Bahwa kami adalah bos kalian. Tapi sikap kalian seperti ini anggota dewan. Anggota dewan, gubernur, anggota dewan, bupati, kalian di mata kami itu mantan pengemis suara rakyat, betul tidak? Kalian bagi kami itu pengemis suara rakyat. Sampai sekarang pun kalian pernah mengemis kepada kami, kepada rakyat. Tapi setelah kalian duduk di dalam sana, yang kalian pentingkan adalah mereka-mereka yang punya biaya. Bahkan hari ini kami bertamu di gedung anggota DPRD dengan pintu di gedung apa ini? Oh, bukan bertamu. Oh, rumah sendiri tapi kurang asem kalian, itu pintu digembok. Kurang ajar tidak itu pintu digembok? Polisi emangnya kami mau repot ah? Kalau kami repot hapus kalian itu. Kami mau silaturahmi, ini tempat negara, ini tempat kami, tapi inilah sikap kalian. Anggota dewan, nggak gubernur, nggak bupati, nggak DPR. Kalau musimnya pesta demokrasi aja mendadak jadi pengemis rakyat, betul? Kira-kira setelah mereka jadi anggota dewan, jadi gubernur, bupati, lepas tidak bahwa mereka pernah mengemis suara? Lepas tidak? Tetap mereka pernah menjadi pengemis suara rakyat. Cuma yang modalin mereka waktu nyalon, jadi setelah mereka jadi akhirnya memikirin, apa yang hari ini rakyat lakukan, investigasi di lapangan yang harusnya dikerjakan oleh Intel Polri, yang harusnya dikerjakan oleh BEN, yang harusnya dikerjakan oleh anggota dewan, hari ini yang mencari fakta di lapangan adalah rakyat. Rakyat ingin membantu kepolisian agar cepat pelaku pemagaran ditangkap. Rakyat membantu kepolisian agar mafia tanah bisa segera ditangkap. Ya, tapi kepolisian dibantu kagak mau tahu. Saya mau tanya kepada seluruh rakyat dan kepada anggota Polri, siapa bos kalian? Listio apa rakyat? Dan inilah cara kami diperlakukan di negara katanya demokrasi katanya. Pintu kami ditutup di rumah kami sendiri, betul? Betul tidak itu? Inilah bapak-bapak kepolisian, bapak anggota dewan. Kami hanya ingin penegakan hukum seadil-adilnya, betul? Kami tidak ingin membuat keributan. Tangkap mafia tanah dan hentikan segala kegiatan oligarki. Semangat. Bapak-bapak kepolisian, saya ingin tanya kepada kalian, anggota dewan, saya ingin tanya kepada kalian sebagai manusia, apa bedanya VOC dengan oligarki? Apa bedanya VOC sama oligarki? Kalau dulu kita harus berdarah-darah menyingkirkan VOC, lalu kenapa setelah menjadi NKRI malah oligarki dibiarkan berkuasa di negeri ini? Dengarkan anggota dewan, dengarkan gubernur, dengarkan anggota Polri. Banten masih menjadi negara kecil. Jangan baik-baik. Banten dulunya adalah sebuah negara, sebuah kesultanan, betul tidak? Banten tadinya sebuah negara sebelum bersatu dengan NKRI pun Banten itu sebuah negara. Dan kami saat masih kecil menjadi Banten, kami rela melawan VOC, melawan Belanda, betul tidak? Waktu Banten masih kecil melawan VOC, betul? Tapi hari ini kami tidak bisa melawan justru setelah bergabung dengan NKRI, betul tidak? Ya ini yang menghalang-halangi kami nih. Tuh, baju coklat tuh. Itu anggota dewan tuh. Makanya setelah Banten bergabung menjadi NKRI makin kuat, kenapa penindasan justru semakin masif di tanah Banten? Betul? Kemarin di Tanara, pelaku pemagaran itu diketahui oleh anggota Polres. Nih anggota Polres. Diketahui oleh anggota Polres
Polisi sigap ketika pagar dicabut, bukan saat pagar itu ditancapkan. Pakai oknum tidak ini? Pakai oknum tidak? Oknum ya. Nah, saya kasih tahu nih Bapak Polisi, oknum anggota Polres mengetahui saat pagar laut itu ditancapkan, tapi Polres dan Polda tidak ribut saat pagar itu ditancapkan. Anehnya ketika pagar itu ditancapkan, Kapolres turun. Halo Pak Kapolres, bilangin sama Pak Condro ya, Pak Kapolres. Kok gitu Kapolres ini? Mikir nggak Bapak Kapolri? Coba sekali kalian mikir sebagai manusia. Ada anggota Polres, Polsek mengetahui pagar itu ditancapkan dan tidak ribut. Tapi setelah dicabut, kepolisian ribut, rame. Bahkan Kapolresnya Pak Condro turun. Coba renungkan sebagai manusia. Kalian disumpahi. Inilah kami bersuara muak atas ketidakadilan ini. Oleh karenanya kami menuntut keadilan kepada kepolisian, segera tegakkan hukum seadil-adilnya, dan buat anggota dewan tolong jangan jadi jongos oligarki. Karena gedung itu kalau kalian jadi jongos oligarki, kami anggap kalian pengkhianat. Sepakat? Kalau anggota dewan lebih memilih oligarki ketimbang rakyat, berarti anggota dewannya pengkhianat, betul? Kalau gubernur bupatinya lebih memilih oligarki ketimbang rakyat, berarti gubernur dan bupati pengkhianat, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.